Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Ari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi baik-baik saja. Baik, bertemu lagi dengan Ibu Ari di channel YouTube Akila Ignasia. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran IPA kelas 6 di tema 8. Mari kita simak materinya. Anak-anakku, di pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang rotasi dan revolusi bumi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menyebutkan akibat dari rotasi dan revolusi bumi. Pembahasan materi hari ini yaitu terkait rotasi dan revolusi bumi. Anak-anak, adakah yang tahu mengapa ya ada siang dan ada malam? Mari kita lihat di sini. Anak-anak, perlu kalian ketahui, ketika di pagi hari saat kita membuka jendela, kamu melihat cahaya terang sebagai tanda matahari terbit, dan ketika waktu malam mataharinya sudah tidak muncul ya, sudah tidak terbit. Mengapa bisa seperti itu? Adakah yang tahu? Ya, matahari terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari itu dikarenakan adanya rotasi bumi. Kira-kira bagaimana ya hal tersebut bisa terjadi? Baik, marilah kita bahas bersama ya anak-anak. Rotasi bumi, anak-anak, sebelumnya boleh kalian ketahui terlebih dahulu ya, bumi berputar seperti gerak permainan gangsing. Nah, permainan ini biasanya sering dimainkan oleh anak laki-laki, di mana pada permainan gangsing ini kita ibaratkan sebagai perputaran bumi yang posisinya tetap. Kemudian bumi berputar pada porosnya. Adakah yang tahu yang namanya poros? Tepat sekali. Poros adalah garis tempat di mana bumi berputar yang menghubungkan antara bumi bagian kutub utara dan bumi bagian kutub selatan. Nah, yang kalian harus perhatikan adalah yang dimaksud dengan poros bumi yaitu garis khayal yang berwarna kuning. Pada garis khayal menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi bumi. Sedangkan waktu satu kali bumi berputar atau bumi berotasi itu disebut sebagai kala rotasi. Satu kala rotasi bumi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit 4 detik. Atau jika dibulatkan
menjadi 24 jam. Berapa ya kira-kira ya? Berapa hari ya 24 jam? Ya, sehingga dapat disimpulkan anak-anak, bumi melakukan rotasi selama 24 jam atau 1 hari. Akibat dari rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, terjadi gerak harian semu matahari. Yang ketiga, terjadi perbedaan waktu. Mari kita bahas yang pertama, yaitu terjadinya siang dan malam. Pada dasarnya, matahari itu tidak bergerak anak-anak. Pada saat bumi berputar, maka bagian bumi yang terkena matahari akan mengalami siang. Sedangkan bumi yang membelakangi matahari menjadi gelap karena tidak terlihat atau tidak terkena pancaran sinar matahari ya. Sehingga gelap atau itu yang disebut malam hari. Proses siang dan malam akan bergerak menyesuaikan dengan rotasi bumi. Bisa kita simpulkan ya anak-anak ya. Kira-kira apa ya akibat dari rotasi bumi? Ya, betul sekali. Akibat rotasi bumi yaitu mengakibatkan waktu siang dan malam. Sekarang yang kedua, yaitu terjadinya gerak semu harian matahari. Adakah yang tahu gerak semu harian matahari? Baik, mari kita bahas. Anak-anak, akibat dari rotasi bumi yang kedua adalah terjadinya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari adalah seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat pada waktu terbit dan terbenamnya matahari. Namun perlu kalian ketahui bahwa pada kenyataannya bumilah yang bergerak dan berputar mengelilingi matahari. Kita menginjak akibat yang ketiga ya, yaitu terjadinya perbedaan waktu. Akibat yang ketiga terjadinya perbedaan waktu yaitu misalnya untuk negara Indonesia. Pembagian waktu ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, waktu Indonesia Timur yang disebut WIT. Masing-masing daerah memiliki selisih waktu 1 jam. Perbedaan waktu ini ditentukan menggunakan garis bujur. Apa itu garis bujur? Ya, garis bujur adalah posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi. Anak-anak, apakah kalian sudah ketahui letak garis lintang atau panjang garis lintang di negara Indonesia? Baik, mari kita lihat. Indonesia terletak pada 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan dan 95 derajat garis bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ketiga garis ini ya, berdasarkan garis lintang dan garis bujur inilah yang membagi atau menjadikan perbedaan waktu di Indonesia menjadi 3 bagian waktu. Begitu ya anak-anak ya. Sekarang kita menginjak pada revolusi bumi.
Ada yang tahu revolusi bumi? Ya, tepat sekali. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalian perhatikan pada gambar ya. Bumi mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Satu kala revolusi bumi yaitu 365/4 hari, atau kalau dibulatkan menjadi 1 tahun. Kita ambil kesimpulan, bumi melakukan revolusi atau mengelilingi matahari yaitu selama 1 tahun. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang akibat dari revolusi bumi. Yang pertama, terjadinya perbedaan musim. Yang kedua, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Yang ketiga, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang keempat, terjadinya perubahan rasi bintang. Yang kelima, ditetapkannya kalender Masehi. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang terjadinya perbedaan musim. Kita lihat di sini anak-anak, ada terjadi perbedaan musim di waktu atau tanggal 21 Maret sampai 20 Juni. Terjadi musim semi di belahan bumi utara. Sedangkan di belahan bumi selatan terjadi musim gugur. Di waktu 21 Juni sampai 22 September, belahan bumi utara mengalami musim panas. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Di tanggal 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur anak-anak. Sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Kemudian di waktu 22 Desember sampai 20 Maret ya, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Kalian bisa mengamatinya ya pada gambar di samping. Terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Perlu kalian ketahui, sebenarnya kemunculan siang dan malam disebabkan oleh rotasi bumi. Tetapi revolusi bumi ini juga mempengaruhi perbedaan zona waktu dan lamanya siang dan malam. Bumi yang berevolusi terhadap matahari dengan kemiringan 23,5 derajat dapat menyebabkan perbedaan lama siang dan malam di bumi, terutama bagian utara dan bagian selatan. Seperti ini adalah gambaran gambaran akibat terjadinya revolusi bumi, di mana sebagian dari sisi bumi yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang hari, dan sebagian sisi bumi yang membelakangi matahari akan mengalami waktu malam hari. Yang ketiga,
terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah gerakan matahari yang seolah-olah bergerak naik ke utara dan turun ke selatan sepanjang tahun. Hal ini terjadi karena bumi mengelilingi matahari atau yang kita sebut sebagai revolusi dengan poros yang miring, sehingga yang condong ke matahari kadang kutub utara dan kadang kutub selatan. Akibat yang keempat yaitu perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Posisi bintang yang satu dengan yang lain sebenarnya jaraknya sangat jauh. Saat bumi berevolusi, posisi kita bergeser dan penampakan bintang itu juga ikut bergeser. Misalnya, kita hanya melihat rasi bintang Scorpio di langit Indonesia, tepatnya di bulan Juli dan Agustus. Selain bulan tersebut, kita juga melihat rasi bintang lainnya seperti Aries dan rasi bintang yang lainnya lagi ya. Akibat yang kelima yaitu penanggalan Masehi. Kalender Masehi tercipta karena adanya revolusi bumi. Berdasarkan pembagian garis bujur, batas dari penanggalan internasional ada pada 180 derajat. Jika di belahan timur 180 derajat berada pada tanggal 6, di belahan barat bujur 180 derajat masih tanggal 5, seolah-olah selisih 1 hari. Baik anak-anakku, setelah Ibu menjelaskan materi yang tadi terkait rotasi dan revolusi bumi, sudah paham kan? Ibu berharap kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Oke, mari kita tarik kesimpulannya. Ada yang tahu? Ya, ayo kita tarik kesimpulannya. Yang pertama adalah rotasi bumi dulu ya. Rotasi bumi adalah apa anak-anak? Ya, perputaran bumi pada porosnya. Kemudian kita juga belajar tentang akibat dari rotasi bumi. Apa saja? Betul sekali, yaitu terjadinya siang dan malam. Yang kedua, terjadinya gerak semu harian matahari. Dan yang ketiga, terjadinya perbedaan waktu. Sudah memahami ya tentang rotasi bumi? Baik. Kita lanjutkan tentang kesimpulan revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Tepat sekali. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Sedangkan akibat dari revolusi bumi adalah terjadinya perbedaan musim, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam, terjadinya gerak semu tahunan matahari, perubahan rasi bintang, dan ditetapkannya kalender Masehi. Baik anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini terkait rotasi bumi dan revolusi bumi Ibu akhiri sampai di sini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.